Kembali di Perempuan Bicara, OTT Hakim Agung runtuhnya pertahanan terakhir pengadilan. Saya langsung ingin ke Mbak Almas. Mbak Almas, ini sejarah hitam ya bagi institusi mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kita cintai. Bagi Mbak Almas, kasus ini seperti sudah akan tercium dari misalnya katakan dari awal terpilihnya tersangka Hakim Agung ya, atau seperti apa Mbak Almas sebagai peneliti ICW? Silakan. Ya, Mbak Bilkis ini menarik ya, dan saya rasa kritik perlu kita sampaikan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga begitu ya. Kenapa? Karena walaupun ini adalah kasus Hakim Agung pertama yang tersangkut kasus korupsi, tetapi kalau kita lihat ke belakang sudah banyak hakim yang tersangkut kasus korupsi begitu ya. Ya. Termasuk misalnya di kasus-kasus jual beli perkara, suap penanganan perkara. Dalam catatan ICW misalnya sejak 2012 sampai 2019, setidaknya sampai 2019 itu sudah ada 20 hakim yang tersebar di Indonesia yang kemudian sudah tersangkut kasus korupsi begitu ya. Dan angkanya tentu sudah bertambah karena di tahun 2022 saja ada kasus-kasus baru begitu ya terkait dengan hakim tersangkut dengan kasus korupsi. Begitu juga misalnya di Mahkamah Agung, ini sudah pernah ada satu kejadian yang sangat menghebohkan publik begitu ya, di mana pada saat itu Nur Hadi ya, sekretaris Mahkamah Agung yang kemudian tersangkut kasus korupsi dengan nilai suap yang luar biasa besar. Kalau ini tadi disebut berapa, 2 miliar ya Mbak ya, 2,2 miliar di dan pas 50 juta rupiah, betul. mencapai 49 miliar. Mhm. Sehingga ini bukan kasus korupsi hakim yang pertama, sudah banyak kasus begitu ya, termasuk di Mahkamah Agung sendiri sudah pernah ada kasus korupsi terkait dengan suap penanganan perkara. Kami mempertanyakan juga ini bagaimana pembenahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung begitu ya. Oke. Seharusnya setelah ada kasus tersebut ya ada pembenahan baik itu dari Mahkamah Agung termasuk pengetatan pengawasan internal maupun eksternal. Oh, Kemudian oke, ya. Mbak Almas maaf, tadi kan Bu Elsa sempat sebut ya Mbak Almas di segmen pertama, apa undang-undangnya atau apa, karena setiap mau eksaminasi putusan misalnya, atau misalnya mau ya evaluasi ya, begitu ya, melihat selalu yang digarisbawahi hanya kalau ada transaksi, begitu ya, ataupun ada pelanggaran etik. Nah, ICW gimana melihat pengawasan itu, mekanisme pengawasan itu? Kami melihat memang mekanisme pengawasan baik itu internal yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Mahkamah Agung maupun eksternal misalnya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ini belum maksimal begitu ya Mbak. Misalnya satu contoh terkait dengan pemberian hukuman, ini kan ada hukuman yang ringan, ada hukuman yang berat begitu ya. Sehingga perlu juga ada misalnya pedoman bagi hakim untuk kemudian memberikan hukuman tersebut, sehingga saya rasa yang penting untuk dilihat adalah tidak hanya terkait dengan yang tadi itu disebutkan, tetapi juga dilihat dari ketika ada putusan atau vonis-vonis yang janggal begitu ya. Dan misalnya perlu dilihat juga ini siapa nih hakim yang kerap memberikan hukuman-hukuman ringan kepada koruptor begitu ya, sehingga ada mekanisme mitigasi atau proaktif dari misalnya pengawas internal maupun eksternal itu sendiri untuk kemudian melihat apakah misalnya hakim-hakim tersebut kemudian ada potensi-potensi melakukan pelanggaran atau tidak. Jadi tidak hanya pasif misalnya menunggu laporan dari masyarakat dan lain-lain begitu. ICW sendiri punya nggak catatan hakim-hakim mana saja yang selalu memvonis ringan koruptor? Kami sejauh ini belum ada catatannya, tapi menurut kami itu bukan hal yang sulit ya untuk kemudian dikumpulkan oleh Mahkamah Agung ataupun misalnya Komisi Yudisial, karena memang keduanya mempunyai wewenang, mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, dan pengawasan ini sangat penting menurut kami karena sudah banyak kasus yang ditangani, kasus korupsi khususnya yang kemudian berujung pada vonis yang sangat ringan begitu ya. Oke. Dalam studi ICW saja tren vonis kasus korupsi, vonis-vonis untuk koruptor-koruptor ini masih sangat ringan, sehingga kami juga mempertanyakan bagaimana kemudian kita berharap ada efek jera, ada Ya. ya efek jera begitu ya ketika vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus korupsi itu masih sangat ringan. Oke.